Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas besar 2 bahasa Indonesia yang disusun oleh Priyansa Sahrul, Prodi Teknik Arsitektur Universitas Mercubuana. Di tugas besar 2 ini saya mengangkat materi itu yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang pertama saya jelaskan adalah arti bahasa. Kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam antara 6.000 sampai 7.000 bahasa. Namun perkiraan tepatnya bergantung pada suatu perubahan sembarang yang mungkin terjadi antara bahasa dan dialek. Bahasa alami adalah bicara atau bahasa isyarat, tetapi setiap bahasa dapat disandingkan ke dalam media kedua menggunakan stimulus audiovisual atau takdil. Sebagai contohnya, tulisan grafis, braille, atau siulan. Hal ini karena bahasa manusia bersifat independen terhadap modalitas. Sebagai konsep umum, bahasa bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut, atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Semua bahasa bergantung pada proses semiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Selanjutnya, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama itu, bertumbuh darah, yang satu tanah Indonesia. Yang kedua itu berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Dan ketiga itu menjunjung bahasa persatuan Indonesia, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Selanjutnya, bahasa Indonesia mendunia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat di Australia. Di sana ada sekitar 500 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia, bahkan menjadikannya sebagai salah satu bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang memiliki posisi penting di Vietnam, khususnya di kota Ho Chi Minh. Selanjutnya ada di Korea Selatan. Setiap tahun, pihak KBRI Seoul Korea Selatan menyelenggarakan lomba pidato menggunakan bahasa Indonesia khusus bagi masyarakat Korea Selatan. Antusiasme mereka untuk mengikuti lomba tersebut cukup tinggi. Studi bahasa Indonesia juga diselenggarakan di negara tetangga Korea Selatan, yaitu Jepang. Di sana ada lebih dari 20 perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan. Selanjutnya ada di Mesir. Misalnya, banyak penduduk setempat yang mengenal bahasa Indonesia dan mampu mengucapkannya karena mereka terbiasa bergaul dengan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar. Selanjutnya di Maroko. Pengajarannya bahasa Indonesia telah diresmikan, yaitu di Universitas Muhammad. Selanjutnya, universitas luar negeri dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Pertama itu ada di Jepang, yaitu University of Foreign Studies. Selama ini terkenal sebagai pusat kajian internasional, penelitian, dan pertukaran dosen sedunia. Selanjutnya ada di Australia, University of Southern Queensland. Di kampus ini, bahasa Indonesia dipelajari secara menyeluruh. Nah, bagi mahasiswa yang kebetulan mengambil jurusan ini, maka mereka akan belajar mengenai banyak hal mengenai bahasa Indonesia. Selanjutnya ada di Ukraina, yaitu Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Bahasa Indonesia merupakan program studi yang masih cukup baru dipelajari di kampus ini, tepatnya dimulai sejak tahun ajaran 2012 sampai 2013. Selanjutnya ada di Korea Selatan, yaitu Hankuk University of Foreign Studies yang berdiri sejak tahun 1954. Ini membuka jurusan yang khusus mempelajari tentang bahasa Indonesia, tidak cuma satu tapi dua jurusan sekaligus. Selanjutnya ada di Vietnam, yaitu Hong Bang University. Menurut seorang diplomat Indonesia, pemerintah kota Ho Chi Minh secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh pada bulan Desember 2007. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jumlah penduduk dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan menjadi negara dengan jumlah populasi terbesar keempat dunia. Ekonomi potensial. Potensi ekonomi yang cukup besar di kawasan ASEAN bahkan di dunia. Bahasa multi serapan. Banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa-bahasa besar di dunia. Di antaranya bahasa Arab, Sanskerta, Portugis, India, Belanda, Inggris, dan Jepang. Potensi dalam pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi memiliki lembaga seperti BIPA yang memiliki banyak lembaga pengajaran di dunia. Nah, kesimpulannya adalah dengan keunikan banyak orang lain ingin mempelajarinya, maka sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia ikut dalam upaya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia di dunia internasional sebagai upaya memperkuat kedudukan bangsa Indonesia. Berikut lampiran daftar pustaka yang saya cari di Google. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata.